Tujuan dan relevansi kebijakan moneter. Secara umum, tujuan kebijakan moneter mencakup tujuan stabilisasi jangka pendek dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang, serta tujuan pembangunan. Berikut ini adalah tujuan spesifik dari kebijakan moneter. 1. Tingkat output yang tinggi atau pendapatan nasional. 2. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. 3. Tingkat lapangan kerja yang tinggi. 4. Stabilitas harga atau laju inflasi optimal. Laju inflasi adalah jangkar nominal untuk kebijakan moneter. 5. Rendahnya ketimpangan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan atau tujuan ekuitas. 6. Stabilitas eksternal atau keseimbangan posisi pembayaran atau stabilitas nilai eksternal mata uang domestik. Kebijakan moneter beroperasi melalui perubahan stok uang. Perubahan stok uang akan mempengaruhi tingkat permintaan agregat dan juga tingkat output atau pendapatan. Dua karakteristik kebijakan moneter patut diperhatikan. Pertama adalah kebijakan yang agregatif atau mengekang. Tingkat tinggi dari tujuan pertumbuhan ekonomi mungkin melibatkan pengorbanan sampai tingkat tertentu tujuan dari tingkat lapangan kerja yang tinggi. Tujuan dari tingkat inflasi yang rendah mungkin menuntut penerimaan tingkat pengangguran yang relatif lebih tinggi atau trade-off yang menunjukkan oleh kurva Phillips. Sasaran tingkat pertumbuhan yang tinggi dapat bertentangan dengan tujuan ekuitas. Trade-off adalah situasi di mana seseorang harus membuat keputusan terhadap dua hal atau lebih, mengorbankan atau kehilangan satu aspek dengan alasan tertentu untuk memperoleh aspek lain dengan kualitas yang berbeda sebagai pilihan yang diambil. Relevansi kebijakan moneter. Perubahan jumlah uang yang beredar dan juga sumber dari perubahan jumlah uang yang beredar itu sangat relevan. Kebijakan yang mengatur perubahan jumlah uang yang beredar juga sangat relevan dengan kinerja ekonomi makro. Misalnya, kebijakan perbankan, sistem nilai tukar, keuangan publik, dan lain-lain. Ini semua adalah perubahan bentuk kebijakan moneter. Hanya karena suku bunga adalah cara yang tidak efektif untuk mengatur perubahan moneter, tidak berarti bahwa kebijakan moneter tidak relevan. 2. Instrumen kebijakan moneter. Bank sentral modern memiliki beberapa instrumen kebijakan moneter. Salah satunya adalah operasi pasar terbuka. Kebijakan pasar terbuka merupakan kebijakan yang diambil oleh bank sentral dengan cara menjual atau membeli surat berharga seperti sertifikat Bank Indonesia. Ini akan menambah pasokan uang pokok atau cadangan, meningkatkan uang terbalik. Ini memungkinkan bank meningkatkan uang simpanan dan juga persediaan uang. Karena bank diharuskan untuk mempertahankan cadangan hanya sebagian kecil dari permintaan dan kewajiban deposito berjangka mereka, perluasan persediaan uang yang dapat dihasilkan dari peningkatan cadangan adalah dari peningkatan cadangan. Kebijakan moneter kontraksioner melibatkan penjualan sekuritas pemerintah oleh bank sentral di pasar terbuka. Uang cadangan akan berkurang dan pengurangan uang cadangan pada akhirnya akan menghasilkan pengurangan stok. Teknik kuantitatif atau umum. 1. Suku bunga bank atau suku bunga diskonto atau tarif dasar. Suku bunga bank mengacu pada suku bunga di mana bank sentral siap meminjamkan uang kepada bank-bank komersial atau untuk mendiskon tagihan jenis-jenis tertentu. Dengan demikian, mengubah kurs bank, kredit, dan jumlah uang yang beredar lebih lanjut dapat terpengaruh. Dengan kata lain, kenaikan suku bunga bank meningkatkan suku bunga dan penurunan suku bunga bank merupakan suku bunga. Selama inflasi, otoritas moneter menaikkan suku bunga bank untuk mengekang inflasi. Suku bunga bank yang lebih tinggi akan memeriksa ekspansi kredit bank umum. 2. Operasi pasar terbuka. Bank sentral dapat membeli atau menjual surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah untuk mempengaruhi jumlah uang beredar. Misalnya, bank sentral dapat membeli oleh obligasi pemerintah. Akibatnya, bank akan memperoleh lebih banyak uang untuk meningkatkan pinjaman dan uang beredar dalam pasar. 3. Variabel rasio cadangan. Bank-bank komersial harus tetap memberikan persentase sebagai cadangan kas dengan bank sentral. Sebagai pengganti rasio kas, itu memungkinkan
bank komersial untuk membuat kontrak atau memperluas fasilitas kreditnya. Jika bank sentral ingin mengontrak kredit atau selama periode inflasi, itu meningkatkan rasio cadangan kas. 4. Perubahan likuiditas. Menurut metode ini, setiap bank diharuskan untuk menyimpan sebagian penyimpanannya dalam bentuk uang tunai. Ketika bank sentral ingin mengeluarkan persetujuan kredit, bank meningkatkan rasio likuiditas dan sebaliknya. Teknik kualitatif atau selektif. 1. Perubahan dalam persyaratan margin. Dalam metode ini, bank sentral mengubah persyaratan margin untuk mengendalikan dan mengeluarkan dana. Ketika bank sentral merasa bahwa harga naik karena penumpukan stok beberapa komoditas oleh para pedagang, maka bank sentral mengontrol kredit yang disetujui dengan metode menaikkan persyaratan margin atau disebut persyaratan margin. Persyaratan margin adalah perbedaan antara nilai pasar dari aset dan nilai pinjaman maksimum. 2. Tindakan langsung. Metode ini diadopsi ketika beberapa bank komersial tidak bekerja sama dengan bank sentral dalam mengendalikan kredit. Dengan demikian, bank sentral mengambil tindakan langsung terhadap pelaku yang gagal. 3. Penjatahan kredit. Dengan metode ini, bank sentral menetapkan batas untuk fasilitas kredit yang akan diberikan kepada bank komersial, menjadi pemberi pinjaman atau pilihan terakhir bank sentral memberikan kredit yang tersedia di antara para pemohon. 4. Suasi atau saran moral. Dalam beberapa tahun terakhir, bank sentral telah menggunakan moral suasion sebagai alat kontrol kredit. Persuasi moral adalah istilah umum yang menggambarkan berbagai metode informal yang digunakan oleh bank sentral untuk membujuk bank komersial agar berperilaku dengan cara tertentu. 5. Publisitas juga merupakan teknik kualitatif lainnya. Ini berarti memaksa mereka untuk hanya mengikuti kebijakan kredit yang merupakan kepentingan ekonomi. 3. Transmisi kebijakan moneter. Tidak ada pandangan bulat tentang bagaimana kebijakan moneter beroperasi. Ini mungkin karena fakta bahwa tidak ada pendapatan bulat tentang peran uang. Menurut teori kuantitas uang tradisional, kebijakan moneter mempengaruhi tingkat harga karena keteguhan dalam 1. Volume transaksi dan B. Kecepatan peredaran uang. G. Persediaan uang ditentukan oleh produk dari persediaan uang. M. Dengan kecepatan peredarannya. V. Permintaan uang di sisi lain adalah produk dari volume transaksi. T. Yang harus dilakukan dan umum tingkat harga. B. Dengan demikian, persamaan penukaran dalam bentuknya yang paling sederhana muncul sebagai PT sama dengan M atau C. Rasio cadangan tunai. Suku bunga mungkin tidak sensitif terhadap kebijakan moneter juga karena pergeseran simultan dalam kurva preferensi likuiditas ketika ada perubahan lain dalam jumlah uang yang ditentukan secara eksogen. Sekalipun tingkat bunga responsif terhadap jumlah uang beredar, tidak ada jaminan bahwa tingkat investasi atau permintaan modal akan elastis terhadap bunga. 1. Kebijakan moneter di negara berkembang adalah tugas kebijakan moneter pada umumnya jauh lebih berat dan rumit jika dibandingkan dengan di negara maju. Ada beberapa faktor menyebabkan hal ini. Pertama, tugas untuk menciptakan penawaran uang yang cukup sehingga pertambahannya dapat selalu selaras dengan jalannya pembangunan yang memerlukan disiplin kuat di kalangan penguasa moneter. Juga di pihak pemerintah, kekuatannya modal dan terbatasnya pendapatan pemerintah seringkali menimbulkan dorongan yang sangat kuat bagi pemerintah untuk meminjam secara berlebihan pada bank sentral. Jika ini dilakukan, laju pertambahan jumlah uang tunai akan menjadi lebih cepat dari yang diperlukan. Kedua, bank sentral di negara berkembang harus lebih teliti dan berhati-hati mengawasi perkembangan penerimaan valuta asing dan mengawasi kegiatan dalam sektor luar negeri atau ekspor dan impor. Dengan meningkatkan ketelitian dari kebijakan moneter yang lebih berhati-hati terhadap pengeluaran uang dalam negeri dan perdagangan luar negeri, kestabilan jumlah uang beredar akan lebih terarah dan akan menjadi penyeimbang dalam kebijakan yang dilakukan
untuk pengeluaran pemerintah yang dapat disebut dengan kebijakan fiskal. Perdagangan dan jasa membutuhkan alat pembayaran yaitu uang. Karena itu, perkembangan pasar ikut menumbuhkan proses monetisasi pedesaan. Di daerah pedesaan, bank akan memiliki corak tersendiri yang diwarnai oleh perilaku masyarakat pedesaan. Karena itu, kemudian timbul konsep mengenai bank pedesaan atau rural bank sebagai lembaga intermedial untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kepada mereka yang membutuhkan di Indonesia. Bank Rakyat Indonesia atau BRI merupakan model bank pedesaan dengan ciri BRI unit desanya yang berhasil memfasilitasi proses monetisasi pedesaan untuk negara berkembang. Diperlukan suatu kerjasama dengan setiap bank umum agar mampu sebagai bank yang dapat pinjaman selaras dengan kebijakan pemerintah untuk membantu permodalan pada UMKM. Peranan Bank Indonesia dalam stabilitas keuangan. Bank Indonesia memiliki 5 peran utama dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Kelima peran utama yang mencakup kebijakan dan instrumen dalam menjaga stabilitas sistem keuangan itu adalah: pertama, Bank Indonesia memiliki tugas menjaga stabilitas moneter antara lain melalui instrumen suku bunga dan dalam operasi pasar terbuka. Kedua, Bank Indonesia memiliki peran vital dalam menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat, khususnya perbankan. Ketiga, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran bila terjadi gagal bayar pada salah satu peserta dalam sistem pembayaran, maka akan timbul risiko potensial yang cukup serius dan mengganggu kelancaran sistem pembayaran. Keempat, melalui fungsinya dan riset dan pemantauan, Bank Indonesia dapat mengakses informasi-informasi yang dinilai mengancam stabilitas keuangan. Kelima, Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai jaringan pengaman sistem keuangan melalui fungsi Bank Sentral sebagai leader of the legislation. Dengan demikian, Bank Indonesia sangat berperan dalam menjalankan kebijakan moneter secara makro prudensial dengan instrumen yang telah ada. Otoritas Jasa Keuangan mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegritas terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan mempunyai tugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, sektor pasar modal, sektor IKNP, dengan berkolaborasinya Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Tentunya akan memudahkan tugas dalam mengawasi segala permasalahan hingga ke bagian yang terkecil. Masyarakat juga dimudahkan dengan memberikan pertanyaan dan bisa diselesaikan secara permasalahan keuangan hingga ke bagian yang terkecil. 2. Kebijakan moneter dalam ekonomi terbuka. Ekonomi terbuka bebas untuk berdagang dengan ekonomi lain di berbagai negara. Ini sangat kontras dengan ekonomi tertutup, di mana orang tidak diperbolehkan berdagang di negara lain. Ekonomi terbuka adalah bidang yang membahas fenomena ekonomi makro seperti nilai tukar, neraca, perdagangan, tarif, subsidi, dan kuota impor. Ekonomi terbuka menguntungkan karena orang yang berdagang barang jasa menikmati bisnis dengan arena internasional. Pada umumnya, ini meningkatkan cakupan perdagangan dan bisnis yang mengarah ke pendapatan yang menguntungkan. Efektivitas kebijakan moneter. Berbagai metode kebijakan moneter tampaknya cukup sederhana, tetapi implementasinya adalah tugas yang kompleks. Mari kita mengevaluasi efektivitas kebijakan moneter seperti di bawah ini. 1. Perubahan perputaran uang. 2. Lembaga keuangan dan perbankan. 3. Kelembanan kebijakan moneter. 4. Permasalahan dalam peramalan. Keterkaitan kebijakan moneter dengan kebijakan makro lainnya. Yang perlu diketahui bahwa dalam perekonomian sebuah negara, kebijakan moneter merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan kebijakan makro. Pemerintah lainnya seperti kebijakan fiskal, kebijakan ekonomi luar negeri, maupun kebijakan sektor real lainnya. Dengan demikian, apapun bila kebijakan moneter yang ditempuh haruslah memiliki keterkaitan dengan mendukung sasaran dan tujuan dari kebijakan ekonomi makro lainnya, sehingga secara bersama dapat memberikan dampak yang positif bagi kesejahteraan masyarakat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.